warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Meliana dengan NIM 211340095 dari kelas BKI 5C. Nah, video ini saya persembahkan untuk tugas tengah semester mata kuliah mikrokonseling yang diampu oleh Bapak Yogi Damai Saputra. Nah, di sini ini videonya akan berisikan tentang pengadministrasian salah satu instrumen need assessment. Di sini saya menggunakan asesmen sosiometri dan pengolahannya, penyampaian hasilnya, dan juga pembuatan programnya. Nah, ingin tahu kelanjutannya? Ingin tahu kelanjutan videonya? Nah, mari kita simak sama-sama. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti pada kegiatan pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama saya Nova Berliana dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan melakukan kegiatan need assessment yang merupakan salah satu tahap dalam penyusunan program bimbingan konseling yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data. Nah, di sini saya akan mengumpulkan informasi menggunakan sosiometri. Teman-teman di sini apakah ada yang tahu sosiometri itu apa? Nah, jika tidak, saya akan menjelaskan sedikit tentang sosiometri. Jadi, sosiometri ini merupakan metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antar individu-individu dalam suatu kelompok. Nah, sosiometri ini dapat mengukur hubungan sosial antar individu. Nah, tujuan digunakannya sosiometri oleh konselor itu agar dapat menemukan mahasiswa yang mana ternyata mempunyai masalah dalam sosialnya dan membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara mahasiswa-mahasiswi dengan penerimaan sosial dan membantu meningkatkan pemahaman dan pengertian mahasiswa terhadap masalah pergaulan sosialnya. Nah, baiklah, di sini teman-teman di sini saya harap untuk mengeluarkan kertas 1 lembar dan pulpen. Jika sudah, dengarkan pertanyaan yang saya berikan dan jawab dengan waktu 1 menit. Teman-teman mempunyai 2 pilihan pertama dan pilihan kedua untuk menjawabnya. Dan teman-teman bisa menulis pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, siapa teman di kelas yang senang diajak bercerita? Saya ulangi, siapa teman di kelas yang senang diajak bercerita? Nah, teman-teman dapat menjawab pilihan 1 dan pilihan 2. Jadi ada kalian memilih 2 teman kalian yang senang untuk diajak bercerita. Silakan, jika sudah, kumpulkan ke saya. Baiklah, jawaban teman-teman semua sudah saya terima, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan pada hari ini. Teman-teman di sini tenang aja, semua data teman-teman dan jawabannya ini bersifat rahasia dan tidak akan terbongkar oleh siapapun. Nah, hasil yang teman-teman sudah jawab ini, hasilnya akan kami olah dulu dan kemudian kami akan sampaikan nanti. Nah, dari hasil pengolahan ini kemungkinan besar saya akan melaksanakan beberapa kegiatan untuk teman-teman semuanya. Oleh karena itu, saya minta kesediaannya kepada teman-teman untuk nanti dipanggil untuk melakukan konseling
bersama saya. Dimohon kepada teman-teman bersukarela atau bersedia untuk menemui saya di ruangan tempat saya praktek. Nah, nanti hasilnya akan kami sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih telah hadir pada kegiatan hari ini dan berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan dari saya. Sesi pada hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data sosiometri dengan pertanyaan siapa teman di kelas yang dipercaya untuk berbagi cerita di pertemanan BKI 5C. Nah, di sini ada tabel, yaitu ada inisial, jenis kelamin, pilihan 1 dan pilihan 2. Jadi, misalnya kita pakai nama inisial, karena datanya itu rahasia ya. Misalnya 1A, pilihan satunya itu 19C dan pilihan keduanya itu 21A. Dan di sini ada jenis kelaminnya ya, di sini ada perempuan, laki-laki. Terus ada pun yang lainnya, misal 5A. 5A pilihan pertamanya 30B dan pilihan keduanya 4D. Jumlah siswa BKI kelas 5C itu ada 39 totalnya. Di sini juga dibeda-bedain A, B, C, D gitu. Jadi inisialnya itu 1A, 2B, 3C, 4D, 5A, 6D, 7C, 8D, sampai seterusnya. Sampai seterusnya itu sampai ke 39C itu pilihan pertamanya 37A, pilihan keduanya 8D. Ada misalnya, kalau misalnya kayak yang 38B ini, misalnya yang 38B itu dia tidak memilih siapapun, maupun pilihan 1 dan pilihan 2, jadi dia tidak memilih orang sama sekali. Contoh yang keduanya itu yang 26B itu dia perempuan inisialnya dan dia tidak memilih pilihan 1 maupun pilihan keduanya. Nah, kalau yang 25A itu dia memilih pilihan satunya 24D, namun dia tidak memilih pilihan keduanya. Nah, selanjutnya tadi kan udah ada tabel sebelumnya itu tentang inisial sama pilihan dianya. Nah, di sini ada tabel tabulasi. Di sini itu data pemilihnya, nama pemilihnya, dan ini orang-orang yang terpilih oleh ini. Dan di sini ada bobot pemilihannya. Di sini ada bobot pemilihannya. Nah, misalnya itu pada si 5A. Si 5A ini memilih 4D sebagai pilihan keduanya dan 30B sebagai pilihan ke satunya. Selanjutnya itu ada lagi contohnya seperti si 10B. 10B ini memilih pilihan pertamanya itu si 13A dan pilihan keduanya itu sebagai 9A. Sedangkan 9A itu memilih
si 2B ini dipilih oleh 22B sebagai pilihan kedua dan 28D sebagai pilihan pertamanya, sehingga bobot kedua ini kan skornya 1, sedangkan bobot pilihan pertama itu dapat skornya 2, sehingga si 2B ini memiliki bobot 3 dan seterusnya sampai sampai siswa 39 siswa. Udah Kak, selesai. Nah, selanjutnya setelah tabulasi tersebut dijumlahkan dan memiliki bobot pemilihan, lalu di sini ada yang namanya rumus status pemilihan. Jadi keterangan rumusnya ini M sebagai mahasiswa dan N itu jumlah mahasiswa di dalam kelas. Nah, rumusnya ini dari sananya status pemilihan atau choice status CSM sama dengan jumlah pemilih dibagi N dikurangi 1. Nah, contohnya ini seperti si nomor 1 ini, si 1A ini kan punya bobotnya 6. Nah, jumlah pemilihnya berarti kan 6. Nih, status pemilihan 1A, jumlah pemilihnya 6 dibagi 39, jumlah mahasiswanya dikurangi 1. Maka 6 dibagi 38 hasilnya 0,5. Dan seterusnya, seperti yang di bawah ini, itu pakai rumusnya sama ya. 3 dibagi 38, 2 dibagi 38, 1 dibagi 38, 3 dibagi 38. Nah, kalau yang ini kan 0 nih, berarti nggak ada yang dipilih si dia ini, si 15C. Jadi dia ini nggak ada yang memilih dia gitu. Nah, ini 7 dibagi 38 dan seterusnya. Ada banyak juga yang nggak dipilih ya, kayak si 23C, 26B, 31C juga nggak dipilih. Nah, selanjutnya itu ini bentuk sosiologi
yang tandanya kayak gini, nah si 13A itu memilih pilihan satunya sebagai 10D dan 10B juga memilih pilihan satunya sebagai 13A. Jadi mereka sama-sama memilih dan jadi pilihan pertama. Seperti itu. Ada lagi contohnya gini. Nah, si 21 ini memilih pilihan keduanya ini sebagai 19C dan sebaliknya si 19C juga memilih pilihan keduanya itu si 21 dan si 19C ini memilih pilihan pertamanya itu si 1A dan 1A ini juga memilih pilihan pertamanya ini si 19C. Jadi mereka saling, kalau yang panahnya itu tandanya ada dua kayak gini ya teman-teman. Nah sedangkan dia nih si 18B yang ini dia tuh dipilih oleh 14B dan 17A. Maaf ya. Nah si 18B ini nih dia dipilih oleh 17A sebagai pilihan pertama dan 14B sebagai pilihan pertama. Namun dia memilih pilihan pertamanya ini si 2B dan dia tidak memilih siapapun ya. Seperti itu. Nah di sini ada contohnya, misalnya yang paling banyak dipilih itu si ini nih 24D. 24D ini dipilih oleh 6B, oleh 25A, oleh 23C, sehingga dia memiliki ini jadi pilihan pertama, jadi dia punya bobotnya agak banyak gitu. Nah adapun si 35C ini juga dia populer ya karena dipilih oleh banyak orang seperti 8D, 29A, yang memilih 35C, 12D, ada pun 36D, ada 22, ada 15C, dan lain sebagainya. Sebenarnya ini tuh sama aja kayak yang tabulasi yang tadi ada di Excel itu, cuman ini secara bentuk gambaran. Kalau tadi itu kan bentuknya angka, kalau ini bentuknya gambar gitu, jadi lebih memudahkan, lebih mudah dipahami ya teman-teman gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya ada yang ingat sama kakak? Nah, sebagian ada yang ingat, sebagian ada yang lupa ya. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan kembali bahwa saya adalah Nova Berliana dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, seperti pada minggu yang lalu, kemarin teman-teman di sini sudah mengisi pertanyaan terkait teman yang senang diajak bercerita. Apakah masih ingat? Nah, jika sudah pada ingat, seperti janji saya minggu lalu bahwa saya akan kembali lagi dan menyampaikan hasil pengolahan data yang telah saya lakukan minggu lalu. Ternyata interaksi sosial di kelas ini itu kurang baik karena adanya beberapa orang yang tersingkirkan atau yang tidak terpilih. Namun ada juga nih yang banyak yang dipilih. Jadi dari diri kalian itu mungkin di dalam kelas ini tuh masih ada yang namanya circle-circlean. Jadi berkelompok-kelompok temannya, betul? Nah, maka dari itu sesuai dengan hasil pengolahan data yang saya lakukan minggu lalu, orang-orang yang tidak terpilih atau yang hasilnya yang tidak terpilih, maka saya akan melakukan konseling kepada teman-teman yang tidak dipilih oleh teman-teman di kelasnya. Nah,
Tenang saja, di sini sifatnya rahasia dan kakak tidak akan memanggilnya secara langsung, namun kakak akan memanggilnya secara pribadi atau lewat dosen pembimbing kalian yang nantinya akan memanggil kalian. Nah, tenang saja teman-teman. Bagi teman-teman yang bermasalah atau yang terkucilkan itu tidak usah khawatir. Karena di sini saya akan membantu interaksi kalian agar yang terkucilkan atau yang tidak terpilih supaya melatih komunikasinya lagi. Saya akan membantu teman-teman cara berkomunikasi dan berinteraksi atau bersosialisasi di dalam kelas, gimana caranya supaya interaksi di kelas ini itu seefektif dan bagus dan tidak ada lagi yang terkucilkan atau yang terbuang. Nah, jangan khawatir teman-teman yang lainnya yang tidak bermasalah atau yang banyak dipilih atau ada yang biasa-biasa aja, itu teman-teman di sini kalau misalnya ketemu kakak dan ingin ngobrol atau sharing, itu boleh kita sharing tentang apapun. Saya akan menanggapi kalian. Saya juga akan melakukan interaksi bimbingan klasikal yang akan dilakukan untuk semua mahasiswa yang ada di sini agar interaksi sosialnya ini jadi membaik dan lebih baik gitu. Nah, bagi teman-teman yang dipanggil juga nggak usah takut, karena kita hanya akan berdiskusi tentang bagaimana caranya agar teman-teman yang sedikit dipilih itu interaksi sosialnya itu dapat meningkat dan hubungan sosialnya juga makin membaik terhadap teman kelasnya. Nah, semuanya paham? Oke, baiklah. Terima kasih kepada teman-teman telah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga kita akan bertemu lagi pada minggu-minggu kedepannya, dan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng dan sharing-sharing tentang pengalaman-pengalaman kita. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah pengolahan data dan penyampaian hasil kepada teman-teman BKI kelas 5C, selanjutnya saya membuat program semesteran BK mahasiswa BKI UNIT SMH Banten tahun ajaran 2023. Jadi ini namanya program semesteran. Nah, saya membuat program semesteran dengan tema dengan judul "Sebagai teman di kelas yang dipercaya untuk berbagi cerita". Nah, di sini ada jenis kegiatan, ada bidang bimbingan, itu ada pribadi, sosial, belajar, KID, ada fungsi, ada tujuan, ada sasaran, dan ada waktu. Nah, pertama pada tahap persiapan itu ada pembagian tugas konselor. Ini dengan tujuan tercapainya efektivitas layanan. Jadi kita sebagai konselor bagi-bagi nih tugasnya apa saja. Kemudian kita melakukan asesmen kebutuhan, yang dimana waktu saya mengadakan pengadministrasian atau pengisian data sosiometri waktu pertama kali kita ketemu. Di situ kan kita ngisi pertanyaan yang saya berikan kemarin tentang siapa teman di kelas yang dipercaya untuk berbagi cerita. Di sini ini tujuannya untuk terungkapnya kebutuhan konseling, dan sasarannya itu teman-teman semua BKI kelas 5C, waktunya itu di bulan Agustus. Nah, dari asesmen ini tuh sangat penting ya, karena
dengan adanya asesmen kemarin, kita menyusun program dengan tujuan agar layanan BK ini lebih terarah dan tepat sasaran. Jadi kita nggak sembarangan ngasih pelayanan kepada teman-teman, karena kita itu udah ngasih dulu kan, jadi kita tahu nih kebutuhan masing-masing pribadi teman-teman itu apa. Jadi biar nggak sia-sia juga waktunya, maka dari itu di sini adanya penyusunan program, dan yang keempat ini konsultasi program BK. Nah, tujuannya ini tercapainya keberhasilan layanan BK. Di sini tuh ada tuh kegiatan kayak kegiatan konseling atau konsultasi programnya benar atau enggak biar berhasil layanannya. Selanjutnya itu ada pemadaan sasaran atau prasarana dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan sarana yang menunjang keberhasilan layanan BK. Nah, selama tahap persiapan ini kita menggunakan bulan Agustus semua ya, pada bulan Agustus semua. Nah, setelah di tahap persiapan ini semuanya udah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target atau sudah tercapai semua tujuan-tujuan yang di atas tersebut, kemudian kita memberikan suatu layanan BK. Nah, kita menggunakan tiga layanan: layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan dan penempatan. Nah, yang pertama itu di layanan dasar. Di layanan dasar ini kami menggunakan strategi layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Ini tuh untuk tercapainya pada bidang, kalau bimbingan kelompok itu tercapainya di bidang sosial dengan fungsi pengembangan. Pengembangannya ini dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang cara berkomunikasi dan untuk meningkatkan keakraban sesama teman kelas. Ini tuh sasarannya itu pada siswa dan mahasiswa BK IMAC yang waktu pengolahan data itu kan ada inisial-inisialnya itu. Nah, di sini ada sasarannya itu ada 35C, 17A, 1A, 24D, 8D, 15C, 23C, 26B, 31C, 33A. Jadi jumlahnya ini sekitar ada 10 orang di bulan September. Dan yang kedua itu kita melakukan konseling kelompok ini pribadi dengan fungsi untuk pengentasan masalah. Nah, siapa sih yang menjadi sasarannya? Yang menjadi sasarannya itu semua kelas BK IMAC, karena kayak kenapa ada orang yang terkecilkan tapi ada juga yang terpopuler. Jadi pasti kelasnya juga punya masalah
namanya